Wilujeng rawuh wonten ing channel niki dulurku kabeh. Mugi tansah pinaringan rahayu, kesehatan, lan katentreman. Marilah kita panjatkan doa, semoga siapapun yang mendengar wejangan ini, diberi kekuatan dalam menghadapi takdir, diberi kelapangan hati dalam menerima ujian, serta diberi keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Pernahkah sampean merasa hidupmu selalu penuh gejolak? Pernahkah sampean bertanya-tanya, kenapa banyak orang yang terlahir di weton pon seakan menyimpan misteri? Konon, weton ini tidak hanya membawa rejeki, tapi juga bahaya tersembunyi yang jarang orang sadari. Bahaya itu tidak selalu nampak jelas, tapi hadir dalam bentuk energi, dalam getaran halus, dalam jalan hidup yang penuh teka-teki. Sebelum kita melanjutkan, monggo dulur-dulur, pencet tombol like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Tulis sholawat di kolom komentar, atau sebutkan asal kota panjenengan, supaya kita bisa saling kenal, saling nyambung rasa meski lewat layar. Weton pon, dalam kepercayaan Jawa, bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah simbol energi, cermin dari karakter, sekaligus garis halus yang membentuk jalan kehidupan seseorang. Namun, di balik itu semua, ada bahaya yang jarang diketahui. Bahaya ini bisa berupa sifat, bisa berupa cobaan, bisa juga berupa aura mistis yang mengundang ujian besar dalam hidup. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan menyingkap 5 bahaya tersembunyi bagi mereka yang lahir di weton pon. Semoga ini menjadi pengingat sekaligus pegangan, supaya kita bisa lebih waspada dalam menjalani takdir. Bahaya pertama, jiwa yang gelisah. Orang yang lahir di weton pon seringkali memiliki hati yang sangat peka, halus bagaikan daun tipis yang diterpa angin. Mereka bisa merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain, bisa menangkap tanda-tanda halus yang tidak semua orang mampu memahami. Sensitivitas ini membuat mereka sering lebih cepat tersentuh oleh keadaan, lebih mudah merasakan luka batin, dan lebih cepat larut dalam kesedihan. Namun justru disitulah letak bahaya tersembunyi yang jarang disadari. Jiwa yang terlalu peka ibarat rumah dengan banyak jendela terbuka. Setiap angin masuk, setiap suara terdengar, setiap bayangan pun bisa mengusik. Orang pon mudah merasa cemas, sulit tenang, bahkan terkadang memikirkan sesuatu terlalu dalam hingga menjadi beban batin yang berat. Bayangkan seseorang yang duduk sendirian di tengah malam. Ia mendengar detak jam di dinding, suara angin di luar, atau bahkan bisikan dalam pikirannya sendiri. Bagi orang biasa, semua itu hanyalah suara sepele. Namun bagi mereka yang lahir di weton pon, suara-suara itu bisa membangkitkan perasaan gelisah, menciptakan keresahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kegelisahan ini seringkali membuat orang pon merasa bimbang dalam mengambil keputusan. Mereka terlalu banyak menimbang, terlalu lama memikirkan kemungkinan, hingga terkadang kehilangan momentum. Akibatnya, peluang yang sebenarnya bisa digapai justru terlewatkan. Inilah bahaya besar pertama, hati yang tidak tenang membuat langkah kaki tidak mantap. Selain itu, kegelisahan batin juga seringkali tercermin dalam hubungan dengan orang lain. Orang pon cenderung mudah curiga, atau merasa tidak cukup dihargai. Mereka bisa saja terjebak dalam bayangan pikiran sendiri, menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, ketika sahabatnya tidak segera membalas pesan, ia bisa merasa dicurigai, ditinggalkan, atau dianggap tidak penting. Padahal, kenyataannya bisa jadi sahabat itu hanya sibuk. Inilah yang membuat hubungan mereka kadang penuh drama, penuh pasang surut. Kegelisahan orang pon juga bisa menggerogoti kesehatannya. Pikiran yang tidak tenang akan memengaruhi tubuh. Sulit tidur, sakit kepala, cepat lelah, bahkan rentan pada penyakit psikosomatis. Seolah tubuh ikut berbicara atas keresahan jiwa. Leluhur Jawa sering berpesan, ati kang resah bakal gawe awak lara, hati yang gelisah akan membuat tubuh sakit. Namun, bukan berarti semua ini tidak ada obatnya. Justru kesadaran akan kegelisahan adalah kunci pertama untuk meredakannya. Orang pon harus belajar mengolah batin, menemukan jalan untuk menenangkan jiwa. Bisa dengan doa, tirakat, meditasi, atau sekadar berbincang dari hati ke hati dengan orang yang dipercaya. Ketika hati sudah damai, jalan hidup pun akan terasa lebih terang. Pepatah Jawa mengatakan, sapa eling lan waspada bakal slamet.
Mereka yang mampu menyadari kegelisahan dan menjadikannya sarana untuk mawas diri, justru akan selamat dari bahaya. Jiwa yang peka, bila dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Dari kegelisahan lahir ketenangan, dari luka lahir kekuatan. Maka dulurku, bahaya pertama dari weton pon adalah jiwa yang gelisah. Tapi ingatlah, kegelisahan hanyalah ujian. Jika mampu mengendalikannya, justru ia bisa menjadi jalan untuk mendekat pada Tuhan, menjadi cara untuk lebih bijak memahami kehidupan. Bahaya kedua, karisma yang mengundang iri. Wong sing lahir ing weton pon umume dianugerahi pancaran daya tarik alami. Orang bilang, wajah mereka biasa saja, tapi entah kenapa selalu enak dipandang. Tatapan matanya punya kekuatan, ucapannya terdengar meyakinkan, gerak-geriknya seperti punya irama tersendiri. Inilah karisma. Sebuah aura yang tak bisa dipelajari di sekolah, tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi lahir bersama takdir mereka. Namun dulurku, karisma itu ibarat api. Jika dijaga dengan benar, ia bisa menjadi penerang, memberikan kehangatan bagi orang sekitar. Tapi bila salah arah, api itu bisa membakar, menimbulkan bahaya yang tersembunyi. Karisma seringkali menjadi magnet, menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang hatinya dipenuhi iri dan dengki. Sejarah Jawa mencatat banyak kisah tokoh yang lahir di weton pon dan memiliki karisma luar biasa. Mereka disegani, dihormati, bahkan diikuti banyak orang. Tetapi, tidak sedikit pula yang akhirnya justru dijatuhkan oleh orang-orang yang merasa terancam dengan wibawanya. Dari situlah bahaya itu berakar. Karisma menjadi berkah, sekaligus sumber malapetaka. Bayangkan seseorang yang setiap kali hadir di tengah keramaian, semua mata tertuju padanya. Tanpa perlu berbicara banyak, kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain merasa kecil hati. Ada yang kagum, ada yang segan, ada pula yang diam-diam menyimpan rasa iri. Iri hati itu, bagaikan racun halus, bisa menjelma menjadi fitnah, intrik, bahkan siasat untuk menjatuhkan. Orang pon seringkali tidak sadar dengan bahaya ini. Mereka mengira semua orang yang tersenyum adalah kawan, semua yang memuji adalah tulus. Padahal di balik senyum, bisa tersimpan niat buruk. Di balik pujian, bisa saja ada jebakan. Leluhur Jawa pernah ngendika, mungsu sejati yaiku kanca sing guyu ing ngarepmu, nanging larani ing burimu. Musuh sejati adalah kawan yang tersenyum di depanmu, tapi menyakitimu dari belakang. Bahaya karisma ini juga sering menjebak orang pon dalam pusaran asmara. Karena daya tariknya begitu kuat, mereka kerap didekati banyak orang. Namun tidak semua yang mendekat punya niat baik. Ada yang hanya tergoda parasnya, ada yang ingin mengambil manfaat, ada pula yang hanya ingin menaklukkan lalu pergi. Akhirnya, orang pon sering terjebak dalam kisah cinta yang penuh luka. Selain soal asmara, karisma orang pon juga bisa mengundang bahaya dalam hal pekerjaan atau jabatan. Mereka biasanya dipercaya menjadi pemimpin, diberi tanggung jawab besar, atau dijadikan teladan. Tetapi ingatlah, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin yang menerpa. Semakin banyak orang menaruh hormat, semakin besar pula kemungkinan ada yang berusaha menjatuhkan. Inilah hukum alam yang tidak bisa dihindari. Namun dulurku, bukan berarti karisma adalah kutukan. Justru karisma adalah amanah. Jika digunakan dengan rendah hati, ia bisa menjadi jalan untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Orang pon harus belajar mengolah karisma mereka. Jangan sampai tergoda untuk sombong. Jangan pula terlena dengan pujian. Sebab sekali mereka terjerat ego, karisma itu akan berubah menjadi kesombongan, dan kesombongan akan menarik murka. Leluhur kita sering berpesan, aja dumeh, jangan merasa lebih. Meski banyak orang kagum, meski wibawa terpancar, tetaplah menundukkan hati. Sebab orang yang benar-benar berkarisma sejati bukanlah yang disegani karena ketakutan, melainkan yang dihormati karena kerendahan hati dan kebijaksanaannya. Bahaya kedua ini, dulurku, adalah pengingat bahwa karisma yang kuat bukan hanya cahaya, tapi juga bayangan. Di balik kagum ada iri, di balik hormat ada dengki. Orang pon harus waspada. Jangan gampang percaya pada setiap senyum. Jangan mudah terlena pada setiap pujian.
Gunakan karisma untuk menginspirasi, bukan untuk menguasai. Gunakan wibawa untuk melindungi, bukan untuk menindas. Dengan begitu, api karisma akan tetap menjadi penerang. Dan orang Pon bisa terhindar dari bahaya yang diam-diam mengintai di balik cahaya dirinya sendiri. Bahaya ketiga, ujian rejeki yang tidak stabil. Wong Sing lahir ing weton Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang kebak rejeki. Artinya jalan hidupnya tidak jauh dari peluang besar, usaha yang berhasil, atau keberuntungan yang datang tiba-tiba. Namun, leluhur Jawa selalu mengingatkan, apa yang datang cepat, bisa pergi lebih cepat. Rejeki orang Pon ibarat ombak lautan, kadang deras menghempas, kadang surut tanpa sisa. Inilah bahaya ketiga yang jarang disadari, rejeki mereka tidak stabil. Hari ini bisa penuh berkah, esok bisa terasa hampa. Keberuntungan datang tanpa diduga, tapi lenyap pun tanpa pamit. Bayangkan seseorang lahir Pon yang bekerja keras membangun usaha. Di awal, dagangannya laris, banyak pelanggan berdatangan. Namun suatu waktu, usaha itu tiba-tiba sepi, entah karena saingan, entah karena nasib. Orang Pon yang tidak siap menghadapi perubahan ini bisa terpuruk, merasa hidupnya tidak adil, bahkan menyalahkan diri sendiri. Ada pula kisah Wong Pon yang mendapat warisan besar atau rejeki mendadak. Namun karena sifatnya yang kadang kurang sabar dan gampang terbawa emosi, harta itu habis begitu saja. Hari ini mereka bisa hidup berkelimpahan, besoknya bisa kembali ke titik nol. Disinilah ujian terbesar itu bersemayam, bukan pada rejeki yang datang, tapi pada cara mereka mengelola dan menjaga. Leluhur Jawa percaya, rejeki iku ora mung sandang pangan, nanging uga kapercayan lan ketenangan ati. Rejeki bukan hanya soal uang, tapi juga rasa percaya diri dan ketentraman batin. Sayangnya, orang Pon sering terjebak pada naik turunnya materi. Ketika punya, mereka tergoda untuk boros. Ketika kurang, mereka mudah putus asa. Padahal, rejeki sejati adalah kemampuan untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Bahaya ketidakstabilan rejeki ini juga membuat orang Pon sering menjadi sasaran orang lain. Saat mereka berada di atas, banyak teman yang mendekat, banyak kerabat yang datang. Namun ketika rejeki surut, orang-orang itu menghilang satu persatu. Ini bisa menimbulkan luka batin, rasa dikhianati, bahkan trauma yang dalam. Di sisi lain, fluktuasi rejeki ini juga memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga. Tidak jarang Wong Pon terjebak dalam pertengkaran rumah tangga, hanya karena masalah ekonomi. Hati yang sensitif membuat mereka merasa gagal ketika tidak bisa memberi yang terbaik. Padahal, kegagalan sejati bukanlah ketika harta berkurang, melainkan ketika hati tidak mampu menerima kenyataan dengan sabar. Namun dulurku, setiap bahaya selalu membawa hikmah. Rejeki yang tidak stabil sesungguhnya adalah cara semesta menguji kedewasaan orang Pon. Tuhan ingin mereka belajar bahwa hidup bukan soal banyak atau sedikit, melainkan soal bagaimana mereka menjaga hati dalam setiap keadaan. Ketika berkelimpahan, mereka harus belajar bersyukur dan tidak sombong. Ketika kekurangan, mereka harus belajar bersabar dan tidak menyerah. Pepatah Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sejenak. Rejeki yang datang silih berganti hanyalah perhiasan sementara. Jangan sampai kegembiraan karena harta membuat lupa, dan jangan pula kesedihan karena kehilangan membuat putus asa. Maka, bahaya ketiga dari weton Pon adalah ujian rejeki yang naik turun seperti gelombang. Tapi bila bisa menjaga keseimbangan hati, orang Pon akan menemukan kekayaan sejati, hati yang kuat, jiwa yang sabar, dan hidup yang penuh makna. Bahaya keempat, daya tarik mistis. Orang yang lahir di weton Pon sering dikatakan memiliki aura gaib yang berbeda. Mereka bisa terlihat biasa saja di mata umum, tetapi entah kenapa selalu meninggalkan kesan mendalam. Ada pancaran yang sulit dijelaskan dengan logika. Tatapan matanya bisa membuat orang lain merasa terikat. Suaranya menenangkan sekaligus membangkitkan rasa penasaran, bahkan kehadirannya saja seolah membawa energi yang menggugah jiwa. Namun dulurku, di balik daya tarik mistis itu tersembunyi bahaya besar. Sebab, aura yang begitu kuat bukan hanya memikat hati manusia, tetapi juga dapat menarik perhatian makhluk tak kasat mata. Leluhur Jawa percaya,
Orang dengan weton tertentu, termasuk Pon, lebih sering menjadi sasaran gangguan makhluk gaib. Mereka ibarat lentera di tengah malam, indah bercahaya, tetapi justru membuat banyak serangga datang menghampiri. Banyak kisah turun-temurun yang menceritakan hal ini. Ada orang Pon yang sering mimpi didatangi sosok asing, ada yang kerap merasa diikuti bayangan ketika berjalan sendirian, bahkan ada pula yang tubuhnya terasa berat tanpa sebab. Semua itu dianggap sebagai tanda bahwa aura mistisnya sedang tercium oleh dunia gaib. Bahaya ini juga sering menjelma dalam bentuk godaan spiritual. Orang Pon, karena aura dan energinya yang kuat, kadang lebih mudah terbuka pada hal-hal halus. Mereka bisa mendapat firasat, bisa merasa kehadiran makhluk, atau bahkan tanpa sadar menjadi perantara pesan gaib. Jika tidak kuat iman dan batinnya, mereka bisa terjerumus, merasa dirinya istimewa, lalu tergoda untuk menggunakan karunia itu dengan cara yang salah. Dulurku, daya tarik mistis orang Pon juga sering membuat mereka dikelilingi banyak pengagum. Tetapi, pengagum itu tidak selalu membawa kebaikan. Ada yang hanya ingin memiliki, ada yang terpesona sampai melupakan logika, bahkan ada yang rela melakukan hal berbahaya demi mendapatkan perhatian mereka. Kisah cinta orang Pon seringkali rumit justru karena aura ini. Terlalu banyak yang datang, terlalu sulit membedakan mana yang tulus, mana yang sekadar tergoda bayangan. Bahaya lain dari daya tarik mistis adalah rentannya mereka pada serangan energi negatif. Karena auranya terbuka, mereka ibarat pintu yang lebih mudah dimasuki. Ilmu hitam, sihir, atau santet, konon lebih cepat nempel pada orang Pon dibanding weton lain. Inilah sebabnya mereka disarankan untuk rajin berdoa, menjaga laku tirakat, atau melingkupi diri dengan wirid dan amalan. Sebab tanpa itu, daya tarik mereka bisa berubah menjadi titik kelemahan yang berbahaya. Tetapi, jangan lantas melihat ini sebagai kutukan. Daya tarik mistis sesungguhnya adalah anugerah, hanya saja harus dijaga dengan benar. Orang Pon harus belajar untuk tidak menyalahgunakan energinya. Jangan sombong dengan karisma. Jangan tergoda untuk bermain dengan kekuatan gaib. Leluhur Jawa selalu berpesan, sing kuat iku dudu sing endue kesaktian, nanging sing bisa ngendaleni awak lan nafsune. Yang kuat bukanlah mereka yang punya kesaktian, melainkan yang mampu mengendalikan diri dan hawa nafsunya. Maka dulurku, bahaya keempat ini adalah pengingat. Daya tarik mistis memang bisa memikat, tapi juga bisa menjerat. Bila digunakan dengan hati yang bersih, ia akan menjadi cahaya yang menuntun. Namun bila disalahgunakan, ia akan menjadi beban yang menenggelamkan. Seperti api yang menyala di malam gelap, orang Pon harus belajar menjaga jarak dengan cahayanya sendiri. Biarlah aura itu tetap menjadi penerang, bukan jebakan yang menarik datangnya bahaya. Bahaya kelima, ego yang tersembunyi. Di balik wajah tenang Wong Sing lahir ing weton Pon, ada satu sisi yang jarang orang sadari, ego yang tersembunyi. Orang Pon sering terlihat kalem, sabar, dan mampu mengendalikan diri. Namun, ketika masuk lebih dalam, sebenarnya mereka punya rasa ingin dihargai yang sangat besar. Mereka ingin pendapatnya didengar, tindakannya diakui, dan keberadaannya dianggap penting. Bahaya tersembunyi ini muncul bukan dalam bentuk amarah meledak-ledak, tetapi lebih halus. Mereka bisa diam, tetapi hatinya penuh dengan perasaan tersinggung. Mereka bisa tersenyum, tetapi batinnya menyimpan kekecewaan. Itulah yang membuat orang Pon sering dianggap rumit, karena tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ego yang tersembunyi ini seringkali membuat orang Pon sulit menerima kritik. Bagi mereka, kritik bisa terasa seperti serangan terhadap harga diri. Maka, meskipun mereka jarang marah terang-terangan, di dalam hati bisa tumbuh rasa dendam atau sakit hati. Kalau tidak disadari, dendam ini bisa membesar, seperti bara api yang pelan-pelan membakar dari dalam. Dalam hubungan sosial, bahaya ego ini terlihat ketika mereka merasa kurang dihormati. Orang Pon bisa tiba-tiba menjauh dari kelompok, menghindari pertemanan, atau bahkan memutus hubungan hanya karena merasa dipandang sebelah mata. Padahal, seringkali orang lain tidak bermaksud demikian. Semua hanya karena interpretasi hati mereka yang sensitif. Dalam dunia kerja, ego yang tersembunyi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendorong orang Pon untuk berprestasi,
bekerja keras, dan membuktikan diri. Namun di sisi lain, ketika usahanya tidak diakui, mereka bisa jatuh dalam rasa kecewa yang dalam. Tidak jarang, orang PON memilih meninggalkan pekerjaan atau usaha hanya karena merasa tidak dihargai, meski sebenarnya mereka sedang berada di jalur kesuksesan. Bahaya terbesar dari ego ini adalah ketika orang PON terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar, hingga lupa bahwa penghargaan sejati datang dari dalam. Mereka bisa kehilangan jati diri, karena terlalu ingin dilihat hebat oleh orang lain. Padahal, ajining diri sakalathi, ajining rogo sakabusana, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pujian, tapi oleh tutur kata dan tindakannya sendiri. Dulurku, ego yang tersembunyi ini sebenarnya adalah ujian. Jika orang PON bisa mengendalikannya, mereka akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Mereka akan belajar rendah hati, tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain, dan mampu menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada pengakuan luar. Namun bila gagal mengendalikannya, ego itu akan menjadi jerat yang menenggelamkan, membuat mereka kesepian, penuh luka, dan sulit menemukan ketenangan. Leluhur Jawa selalu berpesan, "Sapa sing andap asor bakal dhuwur derajate." Barang siapa yang rendah hati, dialah yang akan ditinggikan derajatnya. Inilah kunci bagi orang PON. Jangan biarkan ego tersembunyi itu menjadi racun. Belajarlah menerima kritik dengan lapang dada. Belajarlah untuk memberi tanpa berharap balasan, dan belajarlah untuk tetap rendah hati meski dipuji banyak orang. Maka dulurku, bahaya kelima dari weton PON adalah ego yang tersembunyi. Ia ibarat bayangan yang selalu mengikuti kemanapun mereka melangkah. Tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikendalikan. Dan hanya dengan pengendalian diri, orang PON bisa benar-benar menemukan arti kebesaran sejati, bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari hati yang damai dan jiwa yang merdeka. Dulurku, itulah 5 bahaya tersembunyi yang konon melekat pada weton PON. Namun ingat, bahaya bukan berarti kutukan. Bahaya adalah tanda, peringatan, sekaligus kesempatan untuk belajar. Jika kita sadar akan kelemahan kita, maka kita bisa menempuh jalan hidup dengan lebih hati-hati. Seperti pepatah Jawa mengatakan, urip iku sawang sinawang, hidup itu soal bagaimana kita memandang. Bahaya bisa menjadi petaka jika diabaikan, tetapi bisa menjadi berkah jika dijadikan pelajaran. Mugi wejangan iki ISO dados pepeling kanggo, awake dewe kabeh. Jika panjenengan merasa mendapat manfaat dari video ini, monggo like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berbagi wejangan mistis penuh makna. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga setiap hurufnya menjadi doa yang naik ke langit. Sampai bertemu di video berikutnya. Mugi rahayu, mugi slamet, lan mugi tansah pinaringan pepadang dalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.